Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Kita ulang lagi ya Pak ya. Ibu, mudah-mudahan salam kita karena ini doa membawa keberkahan dan doa untuk kita semua. Mudah-mudahan rahmat Allah untuk kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah masih beri kita sehat badan kita. Kita sudah sampai di malam yang keempat di bulan suci Ramadan tahun ini. Alhamdulillah sehat badan kita. Allah masih beri kita kesempatan. Alhamdulillah. Selanjutnya kaum muslimin jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berikan salam kita sanjungkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu berteladan, yang mampu mengambil uswatun hasanah, teladan perilaku Rasulullah kita bisa buat, bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan hari ini. Mudah-mudahan sholawat kita menjadi spirit dan doa bagi kita untuk berteladan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, kaum muslimin, adik-adik, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengajian Ramadan malam hari ini bagi adik-adik, anak-anak sekalian yang ada tugas dari sekolahnya, judulnya adalah Tauhid Fondasi Pergerakan Islam. Jadi tauhid fondasi kehidupan. Jadi tauhid fondasi gerakan Islam. Bapak-bapak kaum muslimin, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam agama Islam, dalam syariat agama kita, tauhid atau keimanan ini pokok, hal yang pokok dan terpenting, hal yang sangat penting dan krusial. Tauhid tentang keimanan, tentang keyakinan yang betul, tentang keimanan yang lurus. Karena nanti bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah sholat tarawih, sholat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan iman yang benar, dengan tauhid yang lurus, dengan tauhid yang bersih, ini akan melahirkan pekerjaan dalam kehidupan ini yang betul, yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah rahimahullah.
Maka kalau kita lihat dalam tarikh Islam, tugas utama para nabi dan para rasul itu yang pertama adalah mengajarkan tauhid, keimanan yang betul, tauhid yang bersih, tauhid yang murni. Maka kehadiran Muhammadiyah sebagai organisasi juga begitu, mengajarkan dan memurnikan tauhid. Makanya ada gerakan pemurnian dari keyakinan-keyakinan yang ada dalam diri umat Islam, dari syirik, bid'ah, khurafat, takhayul. Karena ini penting Bapak-bapak dan muslimin rahimakumullah. Ya, keimanan yang benar, keimanan yang lurus, keimanan yang bersih. Bahkan di dalam ajaran kita, ibadah itu tergantung pada keimanannya. Jadi diterima ibadah seorang manusia, seorang hamba Allah itu bergantung pada tauhidnya, kepada keimanannya. Kalau keimanannya dia tidak betul, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Maka apa di dalam surat Al-Bayyinah? Wa ma umiru illa liya'budullaha muflisina lahuddin. Jadi Allah menyuruh kita ibadah, beraktivitas, bekerja, bermasyarakat, bermacam-macam. Itu hanya satu, muflisina lahuddin. Ini landasan bahwa ibadah, kerja, aktivitas apapun jika tidak dilandasi dengan tauhid yang betul, yang lurus, dia akan menjadi sia-sia. Kita ambil contoh, misalnya kan hari ini, sekarang ini kita sedang melaksanakan ibadah Ramadan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ibadah Ramadan itu khusus untuk orang yang beriman, yang bertauhid, yang lurus. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ternyata hari ini atau di bulan ini Allah panggil kita umat Islam itu, panggilannya adalah panggilan keimanan, tauhid, tauhid yang lurus, yang jernih, yang bersih, yang betul. Karena kalau tidak, Bapak-bapak muslimin jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika keimanan tidak lurus, ibadah puasanya berat, atau mungkin tercampur yang lain, entah dia, entah karena sebab yang lain, atau karena kepentingan yang lain, karena tidak lurus. Makanya kaum muslimin jamaah tauhid menjadi kunci dari diterimanya ibadah seseorang itu atau tidak. Karena tauhid mengarahkan dan membimbing kita dalam berbuat itu hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, muflisina lahuddin. Maka disebut di dalam syariat kita, ajaran Islam, di dalam ajaran kita yang kita ada syirik-syirik kecil itu banyak. Syirik kecil itu banyak. Motif-motif kegiatan yang di luar dari motif karena Allah sebenarnya syirik kecil. Syirik kecil. Berat kadang rasa hati ini, terpaksa dan lain sebagainya. Maka coba apa hadis-hadis Rasulullah yang terkait dengan Ramadan ini. Misalnya Rasulullah menyebutnya imanan wahtisaban. Jadi panggilan Allah tentang ibadah Ramadan itu yang dijamin oleh Allah, yang akan diampuni dosanya itu yang terpanggil karena imanan wahtisaban, iman yang lurus dan dengan keikhlasan, dengan perhitungan
ikhlas. Iya. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, betapa pentingnya tauhid itu dalam diri kita. Kita bersihkan, kita luruskan, kita jernihkan. Ya, karena memang di dalam kegiatan kehidupan kita bisa jadi ada hal-hal yang bisa merongrong dan menggerus tauhid kita, keimanan kita. Makanya Rasulullah kan mengingatkan kepada kita, al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi iman, keyakinan kita kepada Allah itu bisa naik, bisa turun. Bisa ada kalanya kita begitu sedang naik, ada bisa kalanya kita turun. Misalnya ibadah terasa berat, ibadah terasa terpaksa, itu sebenarnya tanda-tanda bahwa dalam diri kita iman itu tergerus. Bisa karena apa saja, karena pekerjaan, karena apa dan lain sebagainya. Ini kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Iman menjadi kunci diterimanya ibadah manusia, ibadah apapun. Ibadah memang Allah seperti puasa yang sedang kita kerjakan maupun pekerjaan-pekerjaan lain. Kalau dasarnya iman, keikhlasan, insya Allah itu menjadi ibadah. Karena Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, kadang-kadang kalanya pekerjaan itu nampak oleh kita pekerjaan dunia, tapi kata Rasulullah itu adalah pekerjaan akhirat. Kenapa? Karena lurus dan bersihnya niat, yaitu pada keimanan dan tauhid. Seolah-olah pekerjaan dunia, tapi Allah akan catat menjadi ibadah. Karena dengan keikhlasan adalah dasar dari tauhid yang lurus. Tapi sebaliknya ada kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, ada banyak kalanya yang kita lakukan adalah seolah-olah pekerjaan agama, seolah-olah misalnya ini adalah aktivitas agama, syiar dan sebagainya. Ingat adanya. Kata Rasulullah, bisa jadi itu sebenarnya pekerjaan dunia. Kenapa? Karena bisa jadi tidak lurusnya niat, karena tauhidnya yang tidak lurus tadi. Bisa karena manusia, bisa karena kepentingan, bisa karena hal-hal yang lain yang menyertai motif kita dalam perbuatan dan pekerjaan dalam kehidupan. Kaum muslimin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di zaman kita sekarang ini, di zaman yang modern yang sudah maju, kita sekarang sudah banyak terpengaruh yang menerus keimanan kita ini. Ada kehidupan hedonis, ada kehidupan materialis dan sebagainya. Kadang kita sudah hidup ini hitung-hitungannya hanya materi, hitung-hitungannya hanya kesenangan dan sebagainya. Kenapa itu? Karena memang ya kita sudah rapuh keimanan kita ini, sehingga segala kegiatan, segala pekerjaan akan dihitung dengan untung ruginya, dihitung dengan apa keuntungan kita, apa yang bisa kita dapatkan dari hal itu. Padahal kadang banyak sekali kehidupan ini yang harus kita lantaskan dengan keikhlasan tadi, dengan keimanan, biar dia bernilai ibadah di hadapan Allah. Biar dia menjadi amal baik di hadapan Allah. Maka luruskan tauhid kita, niat kita, mukhlisin dan mukhlisin. Kaum muslimin rahimakumullah. Kadang hari ini kita sangat prihatin dalam kehidupan ini. Materi, kebenaran menjadi Tuhan bagi kita, bagi kehidupan ini.
maka terjadi banyak penyimpangan. Ini dalam kehidupan ini, Bapak-bapak kaum muslimin rahimahumullah, ibu-ibu sekalian. Dalam kehidupan ini kita kan dihadapkan banyak persoalan ini kan, korupsi misalnya. Kenapa terjadi itu? Itu sebenarnya akarnya adalah pada tauhid, pada keimanan yang ada. Karena menganggap harta itulah yang akan membuat dia hebat. Curang, misalnya di dalam perdagangan curang. Kenapa dia terjadi curang? Karena tauhidnya lemah. Karena merasa dengan curang itu rezeki bertambah. Padahal Allah memberikan rezeki kepada makhluknya, kepada umatnya sudah ditakar. Seandainya tidak curang, juga hari itu akan dapat segitu. Kenapa terjadi curang? Karena tidak yakin Allah itu memberi rezeki seperti yang Allah berikan sesuai takaran kita. Kita ingin cepat kaya, kita ingin untung banyak. Itu pikiran kita, itu nafsu kita. Padahal tauhid mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini sudah ada takarannya dari Allah. Rezeki kita sudah ditakar oleh Allah. Tidak curang pun kita akan menjadi kaya. Kalau memang takdir Allah sudah memberikan, ada kaya miskin, ada harta atau tidak, itu pemberian Allah, rezeki Allah. Maka kaum muslimin jamaah rahimahumullah, di momen Ramadan ini, mari kita perkuat tauhid kita. Karena ternyata Ramadan ini adalah cara Allah mengukur keimanan dan tauhid kita. Maka Allah panggil kepada kita kaum muslimin ini dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil adalah keimanan, yang disentuh oleh Allah adalah tauhidnya, keyakinannya bahwa Allah yang memanggil kita, Allah yang menyuruh kita di bulan ini. Maka gunakanlah kesempatan panggilan Allah, panggilan yang sangat mulia ini bagi kita. Kita gunakan dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan dalam hidup kita. Karena yang akan menyelamatkan hidup kita adalah keimanan dan tauhid, atau dalam bahasa yang lain adalah bekal yang paling utama dalam hidup ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Kaum muslimin jamaah rahimahumullah, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita, iman dan tauhid kita. Jangan ragu lagi dengan keimanan dan tauhid yang sudah ada dalam hati. Jangan terpengaruh dengan hal-hal banyak hal sekarang di sekeliling kita, godaan jabatan sehingga mau korupsi, mau curang, mau menganiaya orang, mengambil hak orang, karena orangnya tidak ada tauhidnya, keimanannya. Karena dengan berlaku itu seolah-olah dia akan bisa memperoleh apa yang diinginkan, padahal Allah sebenarnya sudah memberikan takdir kita masing-masing ini dengan takaran-takaran yang sudah sesuai dengan hidup kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan ridho kepada kita semua. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini betul-betul bisa mengawal dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang betul-betul beriman dan bertakwa kepadanya. Kurang lebihnya bermaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.